Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Mesir Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Dr. Haja Mutiara Maimunah, SE, MSI, AK, CPA, BKP, CPA, ASEAN CPA. Kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherly Septriani dengan NIM 2121003. Perkenalkan, nama saya Shirley dengan NIM 2121005. Perkenalkan, nama saya Sali Sesario dengan NIM 2121009. Sorry, yang pertama itu manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama itu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua itu memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu adalah untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya. Dan yang keempat itu dengan target kinerja serta melakukan tindakan proaktif untuk memperbaiki kinerja. Yang kelima itu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman, reward and punishment, secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah dipakai. Yang selanjutnya itu dengan sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja kerja organisasi. Yang selanjutnya itu adalah untuk membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang selanjutnya adalah untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja kerja ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh eh, sektor publik, namun juga ada di sektor swasta. Biasanya untuk pengambilan keputusan mengenai kenaikan jabatan atau yang lainnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya adalah informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Di sini ada dua jenis, yaitu informasi finansial dan informasi non-finansial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai informasi finansial. Informasi finansial adalah penilaian apa saja yang dikerjakan finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Analisis variance-nya secara garis besar berfokus pada satu, variance pendapatan atau revenue variance. Yang kedua, variance pengeluaran atau expenditure variance. Yang terdapat dua jenis, yaitu varian belanja rutin atau recurrent expenditure variance. Yang kedua, variance belanja investa atau modal, yaitu capital expenditure variance. Nah, setelah dianalisis variannya ini, maka Jokowi itu mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varian dengan menelusuri varian tersebut hingga ke level manajemen paling bawah. Nah, yang kedua itu adalah informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, kinerja organisasi itu diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode Balanced Scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu aspek finansial atau financial perspective,
perspektif kepuasan atau customer perspective. Yang ketiga, perspektif efisiensi proses internal atau internal process efficiency perspective. Yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspective. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah pengukuran kinerja berbasis anggaran. Seperti yang telah kita ketahui, anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan perencanaan organisasi untuk masa depan yang seringkali dalam jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam nilai uang, dan juga merupakan alat perencanaan jangka pendek yang menerjemahkan program-program menjadi rencana keuangan yang konkret dan terukur. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, kedua penyusunan anggaran, ketiga pengesahan anggaran, keempat pelaksanaan anggaran, dan kelima monitoring dan pengendalian. Pengukuran kinerja berbasis anggaran menurut buku Judi Janto dan Afandi di tahun 2024, pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran merujuk pada teknik evaluasi yang membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasi. Dengan salah satu metode umumnya, yaitu analisis selisih anggaran antara apa yang direncanakan dengan pengeluarannya yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan. Pengukuran kinerja tradisional melalui analisis selisih anggaran seringkali terfokus pada aspek input. Misalnya, sebuah instansi yang berhasil menghabiskan keseluruhan anggaran oleh pemerintah meskipun hasil yang dicapai masih di bawah standar. Instansi tersebut dianggap berhasil. Formulasi dari analisis selisih anggaran adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kelebihan atau kekurangan dana yang digunakan selama satu periode tertentu. Dengan konsepnya sederhana, yaitu surplus atau defisit dihitung dengan mengurangkan realisasi anggaran dari jumlah anggaran yang telah direncanakan. Analisis selisih anggaran dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, analisis selisih penerimaan, dan yang kedua yaitu analisis selisih pengeluaran. Selisih penerimaan dihitung dengan mengurangkan realisasi penerimaan dari anggaran penerimaan. Sebaliknya, selisih pengeluaran dihitung dengan mengurangkan realisasi pengeluaran dari anggaran pengeluaran. Untuk mengukur tingkat ketercapaian anggaran, persentase yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh realisasi telah mencapai target yang dianggarkan, maka persentase tingkat ketercapaian penerimaan anggaran dihitung dengan membagi realisasi penerimaan anggaran dengan anggaran penerimaan. Kemudian dikalikan dengan 100%, begitu juga digunakan dengan persentase tingkat pengeluaran. Tahapan analisis anggaran melibatkan beberapa langkah penting yang membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kinerja organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan dari analisis anggaran. Yang pertama, persiapan data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Kedua, perbandingan data realisasi dengan anggaran. Ketiga, perhitungan realisasi anggaran. Keempat, perhitungan persentase capaian anggaran. Dan kelima yang terakhir, penerapan analisis dengan pembuat rasio kinerja. Slide selanjutnya, yaitu pengukuran kinerja berbasis value for money. Value for money atau disingkat menjadi VFM adalah konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau proyek sektor publik
memberikan hasil yang maksimal, dan mencakup 3 aspek ekonomi. 3 aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. PFM adalah pendekatan audit yang dirancang untuk mengevaluasi pengeluaran pemerintah atau sektor publik secara keseluruhan. Apakah telah menghasilkan nilai yang maksimal sehubungan dengan anggaran yang telah dihabiskan. Terdapat beberapa elemen dan prasyarat yang harus dipenuhi berdasarkan buku Judijanto dan Afandi pada tahun 2024, yaitu kategori kegiatan dalam VFM. Pertama, pekerjaan VFM sampingan. Proses ini melibatkan penelitian mendalam terhadap alasan-alasan di balik biaya tambahan tersebut, memastikan pengeluaran tersebut dapat dibenarkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan proyek. Kedua, yaitu review pengaturan. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kerangka kerja dan regulasi yang mempengaruhi penggunaan dana publik. Yang ketiga, review kinerja. Penilaian sejauh mana kegiatan memenuhi harapan dan memberikan nilai yang diinginkan menjadi indikator kunci dalam menentukan apakah penggunaan dana dan sumber daya lainnya telah seefektif mungkin. Lalu ada prasyarat audit VFM. Yang pertama, auditor. Dalam konteks VFM, auditor tidak hanya memeriksa keakuratan catatan keuangan, tetapi juga terfokus pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana dan sumber daya. Yang kedua yaitu auditi, menyediakan akses informasi yang relevan, catatan keuangan, dan dokumen terkait lainnya kepada auditor untuk memungkinkan evaluasi yang cermat terhadap kinerja mereka. Yang ketiga, penerima, pihak yang menerima dan mengambil tindakan selanjutnya berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh auditor, yang mencakup pemerintah, manajemen pemerintah yang sedang diaudit, pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proyek atau program, atau bahkan publik secara umum. Lalu indikator VPM atau VFM adalah yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas dan didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau alat pembinaan. Yang kelima, mekanisme sumber daya manusia. Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Tujuan dari penerapan VFM adalah meningkatkan akuntabilitas, memberikan rekomendasi perbaikan, memastikan pertanggungjawaban. Prosedur utama audit VFM antara lain, yang pertama perencanaan audit, kedua pengumpulan data,
Ketiga, evaluasi keekonomian. Keempat, penilaian efisiensi. Kelima, penilaian efektivitas. Keenam, penyusunan laporan audit. Ketujuh, komunikasi dan umpan balik. Dan kedelapan, implementasi dan rekomendasi. Tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu meliputi kompleksitas tujuan yang luas, beragamnya aspek yang perlu diukur, dan keterbatasan sumber daya. Tetapi pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan manfaat besar. Manfaat dari menggunakan value for money adalah transparansi dan akuntabilitas, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan kinerja, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam kesimpulannya, pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu pendekatan yang krusial dalam memastikan bahwa entitas publik dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dilayani. Ini tertulis dalam buku, diambil dari buku Judijanto dan Effendi tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Berdasarkan Mahmudi 2007 menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi uh, terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap, yaitu pertama, penentuan visi, misi, tujuan, serta strategi. Yang kedua, penerjemah visi, misi, dan tujuan serta strategi ke dalam diantaranya sasaran strategis, inisiatif strategis, indikator kinerja, target kinerja. Yang ketiga adalah penyusunan program. Yang keempat adalah penyusunan anggaran. Pengukuran kinerja value of money atau VFM dibangun atas 3 komponen utama, yaitu ada komponen visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua adalah komponen input, output, dan outcome. Yang ketiga adalah komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tahapan perencanaan kinerja dimulai dengan tahapan pembentukan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Lalu dituangkan dalam dokumen rencana strategis atau Renstra. Renstra dihasilkan melalui kombinasi dari dua pendekatan, yaitu pendekatan top to down dan bottom to up. Dari Renstra kemudian diterjemahkan dalam rencana kerja. Renstra yang dihasilkan dari pendekatan top down merupakan inisiatif dari pemerintah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepada kepala daerah. Sedangkan yang berasal dari pendekatan bottom up merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dapat berbentuk standarisasi yang tertuang dalam standar pelayanan minimal atau SPM maupun tidak. Standarisasi pelayanan tersebut kemudian dijabarkan dalam standar belanja yang disebut dengan ASB dalam program dan kegiatan yang di dalamnya dicantumkan tolak ukur kinerja kerjanya. ASB dan tolak ukur kinerja jadi dasar saat penyusunan rencana kerja. Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, tujuan, dan strategi pemerintah. Pemerintah daerah disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah atau RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPB, PD. Rencana Kerja Anggaran atau RKA adalah rencana kerja yang berisi kegiatan tolak ukur kinerja, jenis indikator, target kinerja, sasaran kinerja, dan usulan anggaran. Nah, eh,
kerangka pengukuran kinerja untuk mengimplementasikan pengukuran kinerja di pemerintah. Kerangka ini sering disebut sebagai Balance Scorecard atau BSC. BSC ini mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelanjaan dan pertumbuhan. Selain itu juga ada logical framework atau log-frame, di mana pendekatan berbasis logika yang menekankan hubungan antara input, output, outcome, dan impact. Selanjutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran organisasi. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan seperti menetapkan tujuan strategis, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, analisis dan evaluasi, pelaporan komposisi, dan tindak lanjut. Contoh pengukuran kinerja kerja ini di tingkat pusat itu adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LKIP di Indonesia yang digunakan untuk menilai kinerja kerja kementerian atau lembaga di bidang pemerintahan. Sedangkan di tingkat daerah adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah tantangan. Dalam pemerintah Indonesia tidak luput dalam tantangan dalam mengimplementasikan kinerja kerja ini. Yang seperti dengan luasnya Indonesia dan terbagi menjadi beberapa pulau, data yang sering tidak lengkap atau tidak relevan sering menjadi hambatan pemerintah. Selain itu kompetensi SDM, budaya organisasi seperti resistasi terhadap perubahan dalam organisasi pemerintahan dan koordinasi antar lembaga sulitnya menyelaraskan kinerja kerja ini. Dengan adanya pengukuran kinerja ini dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat, membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola program, memperbaiki pelayanan publik, mengenai pengukuran kinerja kerja di sektor publik ini juga dapat dilihat dalam beberapa jurnal seperti Balance Scorecard, analitik pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang diterbitkan oleh Fitriyanti di tahun 2014. Selain mengungkapkan pendekatan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan, juga dapat dengan cara menggunakan balance scorecard yang mengukur kinerja kerja dengan 4 sudut pandang atau 4 perspektif yang komprehensif dan seimbang. Pengukuran kinerja dengan balance scorecard atau BCD ini dapat diterapkan oleh sektor publik dan disesuaikan dengan tujuan, visi misi, dan organisasi. Selain penelitian dari Fitriyanti ini, beberapa penelitian yang menggunakan implementasi atau pengukuran kinerja kerja seperti analisis penelitian kerja sektor publik atau studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pinus Kabupaten Minahasa Tenggara yang di penelitian yang dilakukan oleh Kojo di tahun 2000, Kojo dan teman-teman di tahun 2019. Dari penelitian ini, organisasi sektor publik tersebut menjalankan tugas dan kinerja kerjanya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja ini juga dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang didapatkan tepat waktu. Selain dua penelitian tersebut, juga ada penelitian selain pengukuran kinerja dan efisiensi sektor publik metode Free Disable Holds atau FHD dari Cornell 2006 dengan hasil perhitungan yang sebentar ada masalah teknis. Selain dua penelitian tersebut, juga ada
penelitian dari Kurnia di tahun 2006 yang berjudul uh, Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disable atau Full atau FHD. Selain itu juga masih ada implementasi value of money, input output outcome based value sebagai alat pengukuran kinerja sektor publik dari Kirianto di tahun 2017. Selain penelitian-penelitian itu juga masih ada penelitian-penelitian lain yang bisa digunakan untuk eh, menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya yaitu praktek penilaian kinerja di luar negeri, yaitu Baldrige Award sebagai pengukur prestasi atau mutu di Amerika. Sejak tahun 1988, di Amerika Serikat, ada lembaga yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang unggul dalam hal mutu. Hal mutu yaitu Malcolm Baldrige National dalam bentuk Malcolm Baldrige National Quality Award. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang unggul dalam menetapkan manajemen mutu terpadu. Baldrige Award ini direkayasa untuk mempromosikan satu, kesadaran akan pentingnya mutu sebagai salah satu elemen untuk kemampuan bersaing. Kedua, pengertian akan pentingnya keunggulan mutu. Yang ketiga, berbagai informasi tentang strategi mutu dan manfaat dari pelaksanaan strategi yang sukses. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan 3 jenis bidang usaha, yaitu pabrik, jasa, dan perusahaan kecil dengan pemenang maksimum 2 perusahaan untuk tiap jenisnya. Walaupun tidak mutlak, akan ada 2 pemenang pada tiap jenis tahunnya. Peningkatan kinerja perusahaan juga direfleksikan dalam bentuk peningkatan harga saham rata-rata 21-300% sejak perusahaan menjadi pemenang penghargaan tersebut. Di sini, baik buruknya mutu ditentukan oleh kepuasan pelanggan. Penilaian Baldrige Award memiliki 3 dimensi, yaitu penilaian atas pendekatan atau approach, dan pelaksanaan deployment, serta hasil atau result. Ketiga dimensi ini diterapkan ke dalam 7 kategori yang memiliki 28 bagian penilaian dengan 92 bagian yang harus dijawab. Adapun ketujuh kategori di atas yaitu 1. Leadership sebagai pendorong atau driver dalam sistem ini. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan mendukung, seluruh usaha peningkatan mutu akan sia-sia karena tidak adanya tujuan dan komitmen membuat bagian-bagian berikut dari sistem ini tidak akan berfungsi. Yang kedua, melihat bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, melihat sistem yang digunakan dalam penskemaan jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, melihat segala hal mengenai sistem dalam sumber daya manusia dan bagaimana mereka mendukung peningkatan mutu dan kepuasan pelanggan. Dan kelima, melihat sistem rekayasa produk atau jasa, manajemen proses utama, dan pemasok. 6. Hasil ini bukan hanya peningkatan mutu, tetapi juga keberhasilan dalam bidang keuangan, operasional, pendukung, dan kinerja pemasok. Dan terakhir, melihat sistem yang digunakan untuk pengukuran dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, misalnya apa saja yang dilakukan agar dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dan bagaimana penanganan pengaduan pelanggan. Baiklah, sekian dari presentasi kami ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.